Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri penyihir perak yang muncul di pegunungan berkabut. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-545 sampai 546 nampak di sebuah mobil yang dikemudikan Kogoro Mori. Di dalamnya ada Ran dan Conan. Mereka sedang melewati jalur lembah Gunung Fuyuna yang dikenal berkabut tebal. Di tengah jalan mereka terhenti karena adanya pemeriksaan polisi. Awalnya salah satu petugas polisi menghentikan mobil Kogoro dan menyuruh putar balik agar tidak melalui jalur tersebut. Namun datang Yamamura yang menyuruh petugas membiarkan mobil itu lewat karena yang sedang mereka cari adalah penyihir. Kemudian Kogoro menyapa Yamamura. Tentu saja Yamamura baru menyadari yang mengemudi mobil itu adalah Kogoro. Kogoro pun bertanya, ada kegiatan apa sehingga jalannya ditutup? Yamamura mengeluarkan tanda pengenalnya dan menunjukkan kepada Kogoro, lalu menyatakan bahwa sekarang dia berpangkat inspektur. Namun Kogoro tetap memanggil Yamamura seperti biasa sehingga Yamamura berwajah jutek. Namun saat Ran bertanya hal yang sama dengan panggilan inspektur, Yamamura berkata, sebenarnya kami sedang berburu penyihir. Kemudian langsung menjelaskan bahwa mereka sedang merazia mobil FD berwarna putih yang merupakan ciri-ciri mobil penyihir wanita, di mana minggu lalu telah menyebabkan kecelakaan di belokan jalan lembah tersebut. Diduga pelakunya seorang penyihir yang pernah muncul 4 tahun lalu yang mereka sebut penyihir perak. Dan ternyata neneknya Yamamura yang kebetulan mengemudi di jalur itu saat pagi hari melihat mobil FD putih yang mengeluarkan tangannya melalui jendela mobil. Lalu mobil itu melayang di atas awan dan pengemudinya sempat melambaikan tangan padanya ketika sudah jauh. Kogoro yang heran dengan Yamamura, di mana dia ini berada di divisi kejahatan. Mengapa mengurus kecelakaan lalu lintas? Yamamura pun menjawab bahwa berdasar cerita neneknya, Yamamura menjelaskan semua itu ke departemen kepolisiannya dan menyimpulkan dirinya pernah melihat mobil FD putih itu saat mengambil mobil dinas milik seniornya, sehingga departemen menugaskan Yamamura menyelidiki penyihir perak. Yamamura pun mengecek jadwalnya lagi di buku catatannya. Ternyata mereka melanjutkan pemeriksaan itu sampai hari Sabtu. Sesampainya di kantor detektif Mori, dengan pertaruhan nama agensinya sebagai detektif, nampaknya Kogoro Mori berusaha mengungkap identitas penyihir perak yang menurutnya hanya seorang berandalan jalanan saja yang sudah menyelakai banyak orang. Ketika Kogoro sibuk bertanya ke rekan dan kerabatnya mengenai wanita yang mengendarai mobil FD putih, Ran bertanya hal yang sama kepada Yumi. Alasannya karena Yumi ini petugas lalu lintas di lapangan dan selalu melihat jalanan, sehingga Ran berasumsi kali aja Yumi tahu. Namun ternyata Yumi tidak tahu mengenai wanita pengendara FD putih. Namun dia tahu rumor tentang penyihir perak Gunung Fuyuna karena sempat tren sejak 4 tahun lalu.
Keesokan paginya, nampak Kogoro yang menyewa mobil sport yang tujuannya agar bisa mengejar si penyihir perak. Tentunya Conan dan Ran ikut serta, walaupun sebenarnya Kogoro sempat melarang. Ternyata Conan beralasan ingin melihat penyihirnya. Karena Conan ikut, Ran akhirnya ikut serta. Setelah 2 putaran, akhirnya FD putih tiba-tiba muncul di sebelah mobil Kogoro dan mendahuluinya. Kemudian dari jendela mobil FD putih itu nampak keluar tangan yang memakai gelang. Dia memberi tanda ejekan bahwa Kogoro kalah. Tentu saja Kogoro menambah speed mobilnya dan berusaha mengejar FD putih yang berada di depannya. Akan tetapi, Conan yang hafal jalur itu karena sebelumnya sudah 2 kali lewat, menyadari pembatasnya semakin dekat. Padahal mobil di depannya terlihat berbelok ke arah kiri. Di saat Kogoro menambah kecepatan alias tancap gaspol, Conan menarik rem tangan sambil berteriak kepada Kogoro untuk menghentikan mobilnya. Dan akhirnya mobil mereka terhenti setelah menyerempet pembatas jalan. Tentu saja Kogoro marah kepada Conan karena sudah mengganggu usahanya mengejar si penyihir perak yang barusan belok ke kiri. Namun Conan menunjukkan bahwa jalur tersebut tidak ada belok kirinya, alias hanya berbelok kanan, dan sebelah kirinya adalah jurang. Ran bertanya bagaimana Kogoro tahu FD putih itu belok kiri di kondisi berkabut tebal tersebut. Kogoro yakin bahwa dia melihat lampunya yang berwarna merah berbelok ke kiri. Conan sendiri terus menatap jurang di sisi kirinya sambil berkata, penyihir perak, misteri yang menarik. Kemudian Conan memberitahu bahwa dalam mobil itu pasti ada 2 orang, karena tidak mungkin pengemudinya bisa melambaikan tangan dengan jari tangannya ke sisi lain kemudi. Ran berpikir kalau penyihir beneran pasti hal mudah baginya memanjangkan tangan keluar jendela mobil. Kemudian Conan mengusulkan kepada Kogoro untuk menelpon Yamamura agar polisi menghentikan semua mobil FD yang melintas. Dengan begitu Kogoro bisa mengeceknya dan menemukan penyihir perak tadi. Tentu saja hal ini sempat membuat Ran ketakutan. Namun Conan berkata, penyihir perak itu hanya ada di dunia fantasi. Dan nampaknya kalimat ini mengingatkan Ran terhadap Shinichi yang pernah berkata hal yang sama. Conan pun segera beralasan bahwa dia tahu kalimat itu dari Shinichi untuk menghilangkan kecurigaan Ran. Ringkas cerita, ada 3 mobil FD yang telah dihentikan oleh polisi dan mereka pun diinterogasi satu demi satu. Tentu saja Kogoro mengecek mereka, terutama bagian tangannya. Pengendara pertama bernama Raito dan Akira. Mereka sering melewati jalur lembah itu karena dulunya mereka ini pembalap jalanan. Namun sudah lama pensiun dan kerjaannya saat ini hanya staf di pemancingan. Makanya dia membawa berbagai macam alat pancing di mobilnya. Ketika itu Conan melihat cincin giok yang dipakai Raito dan bertanya. Ternyata itu memang hobinya, memakai aksesoris yang lagi tren. Mereka menyatakan bahwa yang menyetir mobil FD barusan adalah Akira, sehingga Kogoro tidak perlu mengecek tangan Raito yang sedikit berbulu. Sudah jelas bukan tangan penyihir perak yang dilihatnya tadi. Kemudian pengendara kedua, Rumi dan Haruka. Mereka berkendara di lembah itu beralasan karena penggemar berat penyihir perak. Di dalam mobil mereka ditemukan peralatan golf. Nah, Conan melihat salah satu kuku palsu Haruka lepas. Dia berkata mungkin terlepas saat menggeser gigi. Alasan Haruka, karena Haruka sendiri baru menyadarinya. Lalu saat dituduh, bisa saja kau adalah penyihir peraknya. Haruka pun menyatakan bahwa penyihir perak itu berkuku panjang berwarna hitam. Lalu pengendara ketiga yang merupakan sepasang suami istri bernama Enda Yasue. Mereka membawa pelampung dan perahu karet. Tujuan mereka adalah pergi ke danau dekat lembah Gunung Fuyuna. Nah, ketika Yamamura berusaha mengecek barang-barang mereka yang ada di mobil, tiba-tiba neneknya Yamamura yang ikut serta muncul dan berkata, mereka ini bukan penyihir perak. Sebenarnya bayangan yang kulihat itu nampak cahaya terang di tengahnya bagaikan dewi, bukan penyihir. Pada akhirnya mereka semua dilepaskan oleh polisi. Scene berganti malam hari di kantor detektif Mori. Kejadian pagi tadi diceritakan oleh Ran kepada Yumi dan nampaknya
Yumi mulai tertarik. Begitu juga dengan Sato yang kebetulan mendengarkan cerita Ran melalui Yumi. Di saat telepon ditutup, Yumi bertanya mengenai kecelakaan 4 tahun lalu, di mana Sato ternyata pernah terlibat kecelakaan di pegunungan Fuyuna. Seorang anak gadis mengalami trauma dan menjadi yatim piatu. Namun setelah beberapa kali Sato mengunjunginya, anak gadis itu mulai pulih dan menjalani kehidupan normal. Lalu tiba-tiba ada toko yang dirampok dan Sato yang melihatnya terpaksa membatalkan acara karaoke mereka alias langsung mengejar mobil perampoknya. Di saat berbelok, Sato berkata, "Maaf Yumi, aku akan melakukan itu." Hal ini mengejutkan Yumi yang kemudian menutup kedua telinganya. Scene berganti di kantor detektif Mori. Nampak Kogoro yang terbangun karena suara kendaraan yang ngebut. Dia pun panik ketika melihat jam dan berusaha menyalakan televisi. Namun televisinya disangka rusak karena tidak bisa menyala. Ternyata Ran mencabut colokannya barusan untuk menyalakan vacuum cleaner. Di saat itu Kogoro marah-marah karena tidak bisa menonton ending song yang dibawakan Oki no Yoko yang berjudul Fata Morgana Tengah Malam. Di saat itu Conan tersenyum dan nampaknya sudah mengetahui misteri penyihir perak. Kemudian berkata, "Lebih baik kita tidur lebih awal karena besok kita akan memburu penyihir perak." Keesokan paginya, Kogoro memastikan kembali kepada Conan. Lalu Conan menjelaskan bahwa dia sudah tahu siapa penyihir perak itu dari salah satu pengendara FD yang kemarin diinterogasi. Awalnya Kogoro mencurigai pasangan suami istri, sedangkan Ran curiga dengan dua perempuan, di mana salah satunya kehilangan kuku palsunya. Namun Conan menjelaskan bahwa triknya ada di kata-kata mereka, alias salah satu pasangan tersebut telah berbohong, yaitu pasangan dua lelaki yang berkata bohong. Sebenarnya mereka berada di posisi sebaliknya alias bertukar tempat. Raito yang memakai cincin giok mengemudi, sedangkan Akira memakai aksesoris dan alat pancing untuk membuat trik lampu bergerak ke kiri. Dari sinilah Kogoro menyadari tipuan mereka lalu bertanya mengenai mobil FD yang berjalan di atas awan dan yang melambai kepada neneknya Yamamura. Conan hanya mengeles, dirinya tidak tahu mengenai hal itu, padahal tujuannya agar dirinya tidak dicurigai oleh Ran. Karena Conan tidak mungkin membius Kogoro di saat mengemudi, akhirnya Conan hanya memberi clue dan perumpamaan agar Kogoro memahaminya dengan persamaan kiasan judul lagu ending Oki no Yoko semalam yang berjudul Fata Morgana Tengah Malam. Lalu memberi clue mengenai ikan pancing yang berada di laut, di mana ikan ini mempunyai sebuah lampu yang bisa menarik perhatian mangsanya. Dan dari sini Kogoro menyadari memang kalimat itu ada yang aneh, sehingga menyimpulkan mobil yang bergerak di atas awan itu mungkin hanya sejenis Fata Morgana saja alias ilusi optik. Tiba-tiba ada suara seperti jeritan wanita dan Kogoro pun menyadari kalau itu penyihir perak. Dia akhirnya muncul lagi. Namun kali ini mereka yakin bisa menangkapnya dan tidak akan tertipu dengan trik lampu yang ditautkan ke alat pancingan. Meskipun Raito dan Akira nampaknya berhasil menjauh dari Kogoro yang tertinggal, namun di tikungan ketiga mereka terhenti karena ada mobil polisi yang melintang di tengah jalan, sehingga Kogoro berhasil memojokkan mereka. Tentu saja ini berkat kerjasama dengan Yamamura yang sudah melaju duluan di depan Kogoro. Kogoro pun bertanya alasan mereka membuat misteri penyihir perak. Ternyata motifnya adalah untuk mengusir para pembalap jalanan yang masih melanjutkan aksi mereka. Padahal sebelumnya sudah dibubarkan oleh grup Raito dan mereka pensiun. Namun upaya pengusiran itu berhasil. Buktinya sekarang tidak ada pembalap jalanan di pegunungan tersebut. Lalu Yamamura bertanya mengenai orang yang melambaikan tangan. Tentu saja mereka berdua menyangkalnya karena mereka tidak membuat trik itu. Justru berkata bahwa neneknya Yamamura mungkin sedang mengigau. Di saat itu Conan berkata itu adalah efek broken, terjadi saat intensitas cahaya matahari rendah memantul karena biasan kabut. Lambaian tangan itu sebenarnya ilusi alias bayangan si nenek sendiri. Hal serupa pernah terjadi di pegunungan Jerman. Di saat ditanya
Kogoro bagaimana Conan tahu. Conan beralasan dia melihatnya di televisi. Meski begitu, mereka tetap akan dibawa ke kantor polisi untuk keterangan lebih lanjut dan mobil mereka jelas akan disita. Di saat itu, mereka bersikap biasa dengan alasan ingin mengambil dompetnya dulu yang tertinggal di dalam mobil. Di saat yang sama, Ran menerima telepon dari Yumi yang bertanya mengenai penyihir perak. Ran pun menjelaskan situasi saat itu. Namun tiba-tiba kedua pelaku melarikan diri dan nampaknya Yamamura belum mencatat nomor kendaraan mereka. Hal ini jelas didengar Yumi melalui ponsel, sehingga nampak mobil merah melaju mengejar FD putih pelaku. Di beberapa belokan, Raito nampak berwajah takut karena dia sangat mengenal suara jeritan mobil yang mengejarnya. Itu adalah penyihir perak yang asli. Raito selama ini berusaha meniru suara mengerikan itu dengan menyetel ban mobilnya berbagai macam cara, namun tidak pernah berhasil. Ketika itu Raito sudah pasrah karena tahu tidak akan bisa kabur lagi. Dan ternyata pengendara mobil merah itu adalah polisi, yaitu Yumi dan Sato. Mereka menghentikan pelakunya. Scene berganti di kantor detektif Mori. Yumi bercerita bahwa penyihir perak itu sebenarnya adalah Sato. Namun Sato tidak menyadarinya karena tidak tahu mobilnya itu tipe FD. Ran pun bertanya, bukankah mobil Sato berwarna merah? Yumi menjelaskan bahwa 4 tahun lalu usai kecelakaan, Sato berpikir bahwa mobilnya yang berwarna putih menyamarkannya saat berkendara di kabut, sehingga dia mengecatnya jadi merah. Lalu mengenai teriakan wanita, ternyata itu kebiasaan Sato saat berbelok dengan kecepatan tinggi tanpa mengerem, dia selalu berteriak. Tentu saja hal ini mengejutkan Kogoro, Ran maupun Conan, dan mereka berkomentar, teriakan wanita itu benar-benar mengerikan.